Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Ikan ini enak banget ya. Makan ikan juga bagus loh. Banyak mengandung protein. Kita bisa lebih cerdas. Oh iya, kita kan mau cerita. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Hot Erika Sinaga di Solomon Library. Hari ini Mem Hot mau bercerita tentang Legenda Putri Duyung yang diambil dari cerita rakyat Sulawesi Tengah. Buku ini merupakan buku yang ada di Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Bagaimana ya ceritanya? Ayo kita saksikan. Di sebuah desa di pinggir laut tinggallah satu keluarga. Si ayah bekerja sebagai seorang nelayan, sementara si ibu bekerja di rumah mengurus keluarga dengan 3 orang anaknya. Pada suatu hari, anak-anak sedang makan dengan lahapnya. Mereka sangat menyukai ikan hasil tangkapan ayah mereka. Ikannya enak sekali, Bu. Bisa tidak kami tambah lagi? Ucap si anak. Boleh, kata ibu dengan penuh kasih. Mendengar hal tersebut, ayah mengingatkan mereka agar jangan lupa menyisakan ikan untuknya. Sisakan untuk ayah ya. Nanti pulang kerja ayah pasti lapar, teriak ayah. Iya ayah, sahut anak-anak. Kemudian ayah pun berangkat menuju laut. Akhir-akhir ini kehidupan keluarga ini memang sulit. Ayah sering tidak mendapatkan hasil tangkapan. Cuaca sedang tidak menentu dan ombak pun tinggi. Jadi mereka harus menghemat ikan yang mereka tangkap. Siang itu berlalu dengan penuh sukacita karena anak-anaknya bermain dengan gembira. Hari pun semakin sore. Si ayah belum juga pulang. Duh, ayah kok belum pulang ya? Apakah ayah baik-baik saja? Ucap ibu dengan cemas. Kemudian anak-anak merengek. Ibu, lapar Bu, kami mau makan Bu. Ibu pun semakin cemas karena ayah tidak juga kunjung pulang. Ibu ingin mereka bisa makan malam bersama. Ibu berharap cemas, apakah ayah akan berhasil membawa ikan hari ini. Namun ayah tidak juga pulang, padahal hari sudah semakin gelap. Anak-anak berteriak ingin makan. Baiklah, kalian makan duluan aja ya. Kemudian ibu menyendokkan nasi ke dalam piring anak-anak. Kok hanya nasi, Bu? Tanya anak-anak. Anak-anak mulai menangis. Mereka ingin makan ikan. Nasi saja tidak enak, Bu, teriak anak-anak. Akhirnya ibunya menyerah karena tidak tega melihat anak-anak kelaparan. Ibu pun memberikan ikan kepada anak-anaknya. Kemudian anak-anak makan dengan lahapnya. Bu, aku mau tambah lagi, teriak si sulung. Jangan nak, sisa kepala ikan itu untuk ayah, sahut ibu. Namun si sulung terus merengek dan adiknya juga ikutan merengek. Hati ibu jadi kacau. Apalagi si bungsu ikut-ikutan menangis. Suasana rumah menjadi ramai. Baiklah, habiskan saja ikannya, ibu menjawab dengan lesu. Anak-anak kembali tenang. Tak lama kemudian ayah pun pulang.
Ayah menggerutu karena dia tidak mendapatkan ikan hasil melaut. Percuma saja kerja seharian, tak satu ekor pun ikan bisa kutangkap, gerutu ayah. Ibu datang membawa teh dan sepiring ubi rebus. Sambil melotot, ayahnya pun berteriak, "Kau ubi rebus? Mana ikanku? Aku ingin makan nasi, Bu." "Maaf ayah, anak-anak menghabiskan ikanmu," jawab ibu dengan gugup. Karena lelah dan lapar, ayah pun tak bisa menahan amarah. Semalaman itu ayah terus mengomeli ibu. Meski ibu telah berulang kali meminta maaf, ayah tetap mengomel. Ibu tidak kuat lagi mendengar omelan ayah dan memutuskan untuk pergi keluar mencari angin segar. Ibu pun duduk di tepi pantai sambil menangis. "Mengapa suamiku begitu marah ya?" isak ibu. Malam semakin larut, air laut pun semakin tinggi. Ibu pun masih duduk di tepi pantai. Dia memandang laut lepas, hatinya masih sedih, dan air matanya terus mengalir. Ibu pun tidak sadar kalau gelombang laut telah membawanya menuju tengah lautan. Meski tubuhnya terombang-ambing di air laut, ibu tidak tenggelam. Setelah hanyut cukup jauh, ibu mulai tersadar. "Oh, kenapa aku di sini?" kata ibu. Ibu pun panik karena takut tenggelam. Namun anehnya, tubuh ibu tetap mengambang. "Apa yang terjadi pada diriku?" kata ibu. Melihat tubuhnya bersisik dan kakinya berubah menjadi ekor, rupanya ibu telah berubah menjadi ikan. Keesokan paginya, ayah panik melihat istrinya hilang. Ayah lalu bergegas mencari ibu sambil mengajak ketiga anaknya. Sepanjang perjalanan, bayi menangis. Rupanya dia lapar ingin menyusu. Saat tiba di pantai, terdengar suara lembut memanggil, "Suamiku, aku di sini. Kemarilah," teriak ibu. Ayah dan ketiga anaknya terkejut melihat siapa yang bicara. "Istriku, apakah itu kamu?" tanya ayah. "Betul ayah, ini aku. Janganlah takut. Bawalah bayi kita kepadaku," kata ibu. Awalnya anak-anak agak takut mendekat ke ibu, tapi akhirnya mereka mendekati ibunya. Semalam ibu menangis di pantai, dan ternyata tangisan ibu dianggap keinginan untuk meninggalkan daratan dan hidup di lautan, kata ibu dengan sedih. "Andai saja ibu tahu begini jadinya, ibu tidak akan menangis semalaman," sesal ibu. Ayah juga tidak kalah menyesal. "Andai saja aku tidak mengomelimu, ibu." Anak-anak pun ikut menyesal. "Andai saja kami tidak memaksa ibu memberikan ikan pada kami, pasti ayah tidak marah." Semuanya menyesal. Namun keadaan tidak bisa berubah. Kini mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Ibu telah menjelma menjadi seorang putri duyung. Nah anak-anak, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita jangan mudah marah ya. Apapun yang terjadi, pikirkan dengan sabar. Kemarahan bisa mendatangkan penyesalan loh. Nah anak-anak, gimana? Seru kan cerita kita hari ini? Anak-anak bisa meminjam buku ini di website Solomon Library. Nantikan cerita menarik lainnya
di Solomon Library Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Bye-bye!